Karena di sini Nikita Mirzani ini meminta diputarkan dulu bukti rekaman yang dia ajukan, yang dimana katanya sih isi rekamannya itu ada dugaan settingan dalam persidangan ini yang melibatkan jaksa, hakim, dan semuanya lah gitu ya. Tapi hakimnya menolak memutarkan rekaman tersebut dan justru menunda persidangan ini sampai minggu depan, guys. Oh, dendam. Kemarin saya senyum dibilang menye-menye. Sekarang aku nggak senyum dibilang judes dendam. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Lihat, aku bener-bener sakit guys ya seharian. Ya ini lihat obatnya banyak banget nih. Ada 4 obat. Aku batuk, pilek, demam, lengkap. Tapi harus memberikan informasi ke kalian. Nah, aku minum dulu ya. Di awal kita disajikan dengan aku yang minum obat ya. Gak ada endorse, cuma endorse aku adalah cuma parfum doang nih. Ya parfum dari Carlina ya. Ya baru-baru ini ada kasus yang dimana Nikita Mirzani menantang jaksa ya, atau siapa lah itu ya, bisa ribut di ruang persidangan gitu kan ya, jadi sorotan netizen dan ya makin menarik ya kita tonton. BTW ini random aja ya, kita lihat yang FYP di saya itu seperti apa. Mohon maaf banget kalau misalnya sedikit ngacak. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Jaksa menye-menye sidang Nikita Mirzani. Senyumannya itu. Oh, yang jadi sorotan salah satu jaksa ini bahkan sampai dibongkar netizen namanya siapa ya. Nah ini kita bisa dapat. Nah kita lihat komentar dari netizen. So cantik Indah Putri. Tangkap Indah. Emang bisa ya. Next, attitude tidak menggambarkan jaksa. Ini Indah Putri Manurung. Oh iya, yang disorotin adalah attitude-nya ya teman-teman ya. Bolehlah dia menjadi jaksa, cuma attitude balik lagi ya. Masa sampai kayak gini gitu kan, ada korban dalam persidangan ya, harus respect gak sih? Next, hakim tidak putar rekaman Nikita Mirzani bertahan di ruang sidang. Wow, kenapa? Oh ini sama nih yang dibilang menye-menye tadi. Apakah dendam ya? Baju coklat. Kok dia yang makein ya? Kok dia yang makein ya? Jangan kayak gitu dong. Sampai baik-baik. Ih, dia nggak tahu kali netizen Nikita Mirzani ini banyak ya pengikutnya. Oke. Wow, ini kan bukan kasus penganiayaan kan, cuma kasus pencemaran mungkin, pemerasan. Kok kayak gitu ya? Diborgol. Kayaknya dendam banget ya. Keluar
Bapak, 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 Pak, izin Pak. Maaf Pak. Ya baru kali ini ya ada peributan antara jaksa dengan ini bilangnya apa ya, dengan Nikita Mirzani. Yuk kita lihat komentar ya. Rekaman suara Reza Gladys bayar jaksa. Emang ada ya? Saya nggak nemu soalnya. Next, kok Nikita Mirzani diperlakukan seperti itu? Iya, itu yang jadi bahan sorotan. Jadi kayak lah, Anda kan jaksa, attitude-nya di mana gitu. Ya apalagi ini Nikita Mirzani influencer guys, yang dimana jadi bahan sorotan, banyak pengikut, netizen. Kinerja jaksa kayak gimana kan teman-teman ya? Itu harus dipertanyakan sih ya. Dan apalagi tadi kita baca di awal, Nikita Mirzani kan nggak mau pergi. Itu karena ada barang bukti rekaman, kenapa nggak boleh diputar. Yuk kita lanjut komentar ya selanjutnya. Attitude memang sering dianggap penting di ruang sidang, tapi bukan itu yang seharusnya jadi penentu utama masa tahanan seseorang. Kalau terdakwa, dalam hal ini Nikita Mirzani sudah membawa bukti adanya suap terhadap hakim dan jaksa, lalu memohon secara baik-baik agar bukti dalam proses itu diputar. Maka yang harus dipertanyakan adalah keberanian dan integritas sistem peradilan, bukan sikap terdakwa. Apalagi jika hakim malah bersikap acuh dan menyusun terdakwa kembali ke rumah tahanan tanpa membuka ruang bagian pembuktian. Itu bukan lagi soal etika terdakwa, tapi pembungkaman terhadap upaya mencari kebenaran. Pengadilan bukan panggung untuk kuasa, tapi seharusnya tempat di mana keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Kalau bukti tidak mau didengar, lalu di mana letak keadilannya? Jangan alihkan sorotan ke attitude terdakwa jika sistem sendiri yang tutup mata dan telinga terhadap dugaan kotoran di balik perkara. Ya, yuk kita lanjut lagi. Kemarin dibilang menye-menye, sekarang giliran saya nggak senyum, bilangnya saya Oh dendam. Dengar, ulang ya. Kemarin saya senyum dibilang menye-menye, sekarang aku nggak senyum dibilang judes dendam. Senyum-senyum kemarin dibilang menye-menye, sekarang giliran saya nggak senyum, bilangnya saya pulang. Saya udah selesai banget. Beda, santai dah. Santai dah. Pegangin dah biar dia Nah, ini sikap jaksa itu harusnya kayak gitu, dikomunikasiin. Bukan tiba-tiba langsung makein borgol, kan iri banget ya. Kali ini aku juga dukung ibu jaksa. Kasus ini loh sudah jelas-jelas pemerasan kok. Ya masih banyak banget gembala terdakwa. Bagaimana hukum negara ini? Ya walaupun emang dia sudah terbukti pemerasan ini Nikita Mirzani. Cuma kan Nikita Mirzani punya hak dong ya buat ngelawan kalau dia juga punya bukti. Kalau jaksa mungkin dibayar segala macam, itu juga tindak kejahatan gak sih? Kita harus ngelihat dari berbagai sisi gitu ya. Yuk kita lihat, ada pertanyaan dari netizen nih. Guys, kemungkinan kalian udah pada lihat video ini kan. Ini adalah video suasana di ruang persidangan Nikita Mirzani hari ini, di mana ada adegan seorang jaksa yang memaksakan Nikita Mirzani ini untuk mengenakan rompi, tapi Nikita Mirzani ini menolak. Karena di sini Nikita Mirzani ini meminta diputarkan dulu bukti rekaman yang dia ajukan, yang dimana katanya sih isi rekamannya itu ada dugaan settingan dalam persidangan ini yang melibatkan jaksa, hakim, dan semuanya lah. Wow. Gitu ya. Tapi hakimnya menolak memutarkan rekaman tersebut dan justru menunda persidangan ini sampai minggu depan, guys. Banyak banget netizen yang berkomentar bahwa kelakuan si jaksa ini katanya kasar dan arogan, guys ya, sampai mereka ini penasaran siapa sih namanya. Dari yang aku baca, nama dia ini Indah Putri Manurung SH, guys ya. Jabatannya sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, guys. Gimana menurut kalian dengan kasus ini, guys? Kalau aku pribadi jujur aja selama ini nggak pernah bahas kasus ini, tapi begitu kulihat video ini gitu ya, aku jadi bertinyi-tinyi, guys ya. Kok selama ini para koruptor yang nyuri uang negara, uang
uang rakyat sampai triliunan itu nggak sekasar ini dibuatnya ya. Bener ini masuk akal nih logikanya. Karena saya juga baru ngeliat ada loh jaksa seakan-akan kayak memaksa gitu ya. Hakim takut memutar isi flash disk. Ada apa ini? Kita sebagai rakyat Indonesia jadi bertanya-tanya nih, kenapa hakimnya tidak mau memutar isi dari flash disk itu? Padahal itu barang bukti loh. Disclaimer dulu ya, dari awal kasus ini aku hanya mantau aja. Karena ya masih berjalan dengan semestinya. Baru kemarin ini nih, kayak ada yang gak beres gitu. Ini bukan tentang NM lagi ya, ini tentang keadilan hukum di negara ini. Sesuai bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah bingung lagi nih mau minta tolong ke siapa? Mohon izin buat Pak Presiden, minta tolong diperiksa hakim dan jaksa penuntut umumnya, kayaknya kok ada yang janggal gitu. Kita sebagai rakyat Indonesia melihatnya kok berat sebelah gitu. Padahal kan hakim itu harusnya adil ya, Netral. gak memihak siapa-siapa. Oh jadi isi rekaman itu ada di mana hakim kerja sama terus diundur. Ada yang aneh nih ya. Persidangannya ditunda karena dia mau ngebongkar bukti yang nggak jelas. Padahal hakim udah bilang kalau ada tanda-tanda jaksa atau petugas-petugas lainnya dibayar, ya monggo diadukan. Malah ngomongin yang keluar jalur mulu. Nggak dari kesaksian, nggak barang bukti. Udah kayak sales, kemana-mana nentengin produk Reza Gladys. Apaan sih lu Nikmir? Akhirnya petugas kejaksaan ya harus menunjukkan powernya. Ya bener, dipakein tuh rompi. Disuruh balik lu ke penjerong. Ya kan? Diborgol. Haruslah. Kenapa harus ngikutin lu? Semua ada aturannya, bukan lu yang ngatur negara ini. Ya? Dan lu jangan naif. Lu bisa main HP nggak? Kayak gimana caranya? Hah? Lu main HP caranya gimana? Coba, jangan naif. Jangan suka bilang kalau Reza Gladys itu dikasih spesial. Padahal yang kelihatan spesial tuh lu. Nggak diborgol, bisa teriak-teriak, ngomong suka-suka lu. Oh. Dan kalau kalian mau ngebahas BPOM, sini gue jabanin. Gue akan bahas. Ya, bahkan gue akan bertanya. Seperti surat terbuka kepada ketua BPOM. Ya. Atas penggiringan opininya. Bukannya bener ya ngomongin BPOM, bukannya bener ya produknya Reza Gladys kan emang gak terdaftar di BPOM kan. Makanya ada celah itu kan. Dia minta memperbaiki nama melalui Nikita Mirzani. Kalau produknya gak berbahaya itu kan teman-teman. Ya gak sih? Ini nih. Aku contohin deh. Glowing booster cell ternyata tidak terdaftar di BPOM. Dan izin edarnya pun ternyata sudah dibatalkan semenjak 2 Februari 2024, which is tahun lalu. Guys, coba kalian main ke akunnya BPOM. Di situ mereka baru ada posting beberapa skincare yang ternyata tidak lulus uji dan tidak diperbolehkan untuk diedarkan oleh BPOM. Pada saat sidang minggu lalu, sebetulnya DRG ini ada menjelaskan bahwasannya seluruh produknya itu sudah ber-BPOM dan juga aman. Termasuk produknya yang berjarum suntik itu. Tapi kalian lihat sendirilah ya respon daripada BPOM. Kalau sudah seperti ini, menurut kalian ya, langkah yang paling bagus untuk diambil itu apa? Karena gue yakin udah banyak orang yang memakai skincare tersebut dan ternyata baru tahu hari ini kalau skincare tersebut ilegal. Tapi memang ya guys, logikanya aja kita sebagai orang awam melihat yang namanya jarum suntik, masa iya dipakai sendiri? Kita yang bukan siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa soal medis, masa iya nekat banget untuk memakai yang namanya jarum suntik, apalagi di kulit wajah? Masalahnya kemarin bilangnya aman loh, sudah ber-BPOM. Sekarang sudah diberikan respon langsung oleh BPOM-nya. Kira-kira tanggung jawabnya seperti apa nih? Kita sebagai konsumen dan juga netizen jatuhnya jadi takut ya. Kemarin bilang skincare-nya, produk-produknya pada aman. Tiba-tiba sekarang ternyata produk tersebut tidak lulus uji dan juga ternyata ilegal gitu loh. Gimana nasib orang-orang yang udah terlanjur beli, udah terlanjur ngeborong, terlanjur udah make skincare tersebut dalam jangka waktu yang lumayan lama? Gimana tuh? By the way guys, gue membuat video ini di luar konflik hukum yang sedang berlangsung. Gue hanya ingin meningkatkan awareness buat teman-teman semua. Semoga kita terselamatkan dari skincare-skincare berbahaya. Dan saya mohon untuk para owner skincare di luar sana, tolonglah jual produk yang aman, yang berkualitas. Kasihanilah orang-orang di luar sana, konsumen di luar sana, mereka itu banyak loh yang nabung untuk bisa beli skincare kalian. Tolong lebih bijak lagi. Jadi emang ternyata ada produk ya Dokter Reza Gladys yang sedang berkasus dengan Nikita Mirzani. Ternyata produknya no BPOM. Apakah ini bisa ketangkap, bisa masuk ke pidana? Ya balik lagi, gimana ini hukum di Indonesia ya, saya tidak paham teman-teman. Habis komen video terbaru IG si Reza Gladys, aku diblokir, apa akunnya yang hilang ya? Bentar-bentar, kayaknya aku punya video di mana ada salah satu pegawainya ngomong kalau produk itu udah BPOM deh. Ini gak sih? Ini gak sih? Sedikit
mau mereview karena banyak banget yang menyebutkan kalau glowing booster cell itu adalah produk. No, glowing booster cell itu adalah treatment. Produknya adalah si Ribeskin yang kita gunakan. Dan Ribeskin ini sudah ber-BPOM. Kok bisa lolos ya? Terus penjualnya apa gitu tindakan BPOM-nya ya? Ini di akun Nikita Mirzani ya berarti. Manajernya Reza Gladys izin bertanya, kenapa Anda hapus postingan di akun pribadi TikTok Anda yang menjelaskan tentang produk yang sudah dicabut izin edarnya sama BPOM RI sejak Februari 2024 dan masih dipergunakan sama bos Anda di kliniknya? Ya, sekarang yang menjadi sorotan ini ya yang beredar adalah tentang serumnya Dr. Reza Gladys dan di persidangan Nikita Mirzani. Nikmir Murka sidang ditunda sampai minggu depan usai serahkan bukti tolak pakai rompi tahanan ini. Ini jadi contoh gak sih? Kayak Nikita Mirzani aja digituin di persidangan, apalagi kita yang butiran debu gak sih guys? Ini gambaran ya, ngeri guys. Bukan soal Nikita Mirzani, tapi soal kepercayaan kita terhadap hukum di Indonesia yang udah hancur. Terdakwa yang belum tentu bersalah tetap ditahan. Dan hari ini tadi gue lihat persidangannya, terdakwa punya barang bukti bahwa persidangan itu sudah ada yang mengendalikan, tapi hakim dan jaksa memilih untuk tidak memperbincangkan barang bukti itu. Apa masih pantas disebut hakim yang mulia kalau misalnya sumpah hakim aja dilanggar? Sumpah hakim akan bertindak seadil-adilnya selurus-lurusnya. Lurus berdasarkan apa? Negosiasi angka. Pelapor setiap kali datang ke persidangan aja kan selalu nunjukin power ya kan. Dia datang bareng sama bodyguard-bodyguardnya. Emang main backing-backingan tuh seru ya? Berarti persidangan ini bener ya ada yang backingin ya? Kasus Nikita Mirzani yang cuma 4M aja mainnya backing-backingan, gimana kemarin kasusnya Tom Lembong? Backingannya dapat berapa itu? Padahal udah terbukti nggak bersalah, nggak ada aliran dana yang masuk ke rekening dia. Tetap aja ditahan. By the way, bentar lagi 17-an nih, hari kemerdekaan. Tapi apakah kita masih layak ya untuk perayaan kemerdekaan? Sedangkan negara kita sendiri masih dijajah sama orang-orang yang punya kuasa. Ini aja ya teman-teman, saya rada ngeri deh. Yang terakhir kayaknya kita baca komen deh. Ya, makasih banget buat yang udah komentar ya. Thank you banget. Ini saya ngebahas Erika Karina teman-teman ya. Untuk 3 top komen atau komen teratas dan tercepat kita bacain dari Zakia Mufida 3434. Gue sih tim yang gak pernah empati, masih R. Bodo amat gue diserang sama fansnya yang nyuruh orang empati. Allah itu maha baik, selalu menutupi aib-aib setiap hambanya, tapi dengan bangganya dia menyebarkan aibnya sendiri sangat miris. Dari Remyo Adich, kan gue udah bilang dari awal, netizen emang selalu labil, gampang diadu domba, gampang memuji orang seperti idola itu Tuhan. Dari awal dua-duanya salah. Itu orang yang chat 500 orang juga salah. Tapi kalau yang paling salah ya yang berbuat kumpul kebo di mana-mana free berhubungan itu salah. So please lah, jangan play victim. Lo mau cari cowok baik-baik dari klub, kayaknya itu workplace deh, Mbak. Kalau mau cari cowok baik-baik, rubah diri lo sendiri dulu. Ibaratnya cari cowok di tempat ibadah aja masih belum 100% dapat yang baik, lo cari di nightclub ngebungkus. Maaf ya. Jadi ini pelajaran buat cewek dan cowok. Yang cewek jangan murahan, yang cowok kuat-kuatin iman kalian. Gak cewek gak cowok zaman sekarang, asal ada kesempatan bakal mau deh. Lihat aja tuh kasus Sister Hong. Oke, kok bahas Sister Hong lagi ya? Ya udah guys, thank you banget yang sudah komentar dan menyampaikan pesan-pesan kalian. Aku sangat menghargai kalian ya. Makasih banget dan maaf banget gak bisa gue bacain. Saya undur diri dulu, saya mau istirahat dulu. Ini obat saya ada banyak, saya terkena. Sampai jumpa di video. See you, goodbye. Bye bye. Subscribe, jaga kesehatan kalian. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.